Septiani dengan NPM 12 10 20 631, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 2P, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi, yang mana merupakan tugas salah satu mata kuliah manajemen inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nurdin Wibowo SEMN. Tujuan dari pembelajaran video ini adalah untuk lebih mengetahui wawasan dan pendapat yang lebih luas mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Dan tujuan dari video pembelajaran kali ini ditunjukkan kepada bagi para pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang ingin lebih mengetahui lagi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ya. Yang pertama, budaya. Apa itu budaya? Menurut Mulyono, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Budaya juga merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Sedangkan menurut Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota. Kedua, manajemen. Apa itu manajemen? Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian yang beragam. Menurut Mary Parker Pollard, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Dalam ilmu manajemen, ada 4 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi-fungsi tersebut planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, ada planning. Planning atau perencanaan adalah hal yang paling wajib dilakukan oleh seorang manajer. Dalam adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengawasan yang akan dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Dan yang terakhir ada controlling atau fungsi pengawasan. Tujuan dari fungsi pengawasan itu adalah agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan dengan. Yang ketiga, pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Yang keempat, organisasi. Apa itu organisasi? Menurut Max Weber, organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Sedangkan menurut Ernest Dale,
organisasi adalah sebuah proses perencanaan. Hal ini berkaitan dengan hal menyusun, mengembangkan, dan memelihara sesuatu struktur atau motif hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu badan usaha. Lalu, bagaimana budaya organisasi dapat membantu manajemen pengetahuan dengan baik? Kira-kira bagaimana ya? Budaya organisasi yang kuat dapat memberikan fondasi yang baik untuk manajemen pengetahuan yang efektif. Berikut ini ada beberapa cara di mana budaya organisasi dapat membantu manajemen. Yang pertama, mendorong kolaborasi. Budaya organisasi yang mendorong kolaborasi dan berbagai pengetahuan antar anggota tim akan memfasilitaskan pertukaran ide dan informasi yang penting. Ini dapat meningkatkan aliran pengetahuan dalam organisasi dan mendorong tim untuk saling belajar satu sama lain. Yang kedua, memperhatikan pembelajaran. Budaya organisasi yang memprioritaskan pembelajaran kontinu akan mengakui nilai pengetahuan baru dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa termotivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan berbagi temuan baru. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Budaya organisasi yang didasarkan pada saling percaya dan menghargai akan memfasilitasi aliran pengetahuan yang lebih baik. Karyawan akan merasa nyaman untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mereka tanpa takut dikritik atau dipermalukan. Yang keempat, menghargai pengalaman dan keahlian. Budaya organisasi yang menghargai pengalaman dan keahlian anggota tim akan mendorong berbagai pengetahuan. Ini berarti pengalaman yang berharga dan pengetahuan kritis tidak akan hilang ketika seseorang meninggalkan organisasi. Yang kelima, menggunakan teknologi yang tepat. Budaya organisasi yang menggunakan teknologi yang tepat juga dapat memfasilitasi manajemen pengetahuan yang baik. Maka dengan adopsi alat dan platform yang memungkinkan akses mudah ke pengetahuan, kolaborasi online, dan berbagai informasi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam manajemen. Yang keenam, menyediakan dukungan dan sumber daya. Organisasi yang memberikan dukungan dan sumber daya untuk inisiatif manajemen pengetahuan akan mendorong partisipasi aktif. Misalnya, organisasi dapat memberikan pelatihan, mentorship, atau penghargaan bagi mereka yang berkontribusi secara signifikan dalam berbagai pengetahuan.